忘れたけど。 Pada episode sebelumnya, Sukuna yang berhasil dibangkitkan oleh Jugo, kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jugo dengan cara menghabisinya, sementara di sisi lain, Megumi yang berhasil menang saat berhadapan dengan Toji, harus terluka parah, ketika dirinya mendapat serangan licik dari belakang, yang dilakukan oleh Shigemo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita menuju ke TKP. Scene dibuka dengan diperlihatkannya kondisi Megumi yang mengalami pendarahan hebat, setelah terkena tebasan Shigemo, yang saat itu mengejeknya dan mengatakan kondisinya sama dengan Nobara sebelumnya, sedangkan Megumi sendiri yang sudah sangat putus asa dengan kondisinya, justru teringat momen ketika bersama dengan gurunya, Gojo Satoru, di mana saat itu Gojo bercerita mengenai hubungan buruk antara klan Gojo dan klan Zenin yang terjadi jauh sejak zaman sebelum Edo, yaitu zaman Keicho, yang mana masing-masing kepala keluarga saling bunuh, dan keduanya berakhir tewas. Sebagai catatan, saat itu kepala keluarga klan Gojo memiliki Limitless dan juga Six Eye seperti Gojo, sementara kepala keluarga klan Zenin memiliki teknik Ten Shadow seperti yang dimiliki oleh Megumi. Mengingat obrolannya saat itu, Megumi yakin bahwa saat itu kondisi kepala keluarga klan Zenin sama seperti dirinya yang saat itu putus asa dan terpaksa melakukan ritual pemanggilan Mahoraga, salah satu Shikigami miliknya, yang dalam sejarah belum ada satupun penyihir yang bisa menjinakkannya. Shigemo sendiri yang menyadari ritual yang dilakukan Megumi dengan melibatkan dirinya, menjadi ketakutan dan panik, terlebih saat Megumi yang tertawa puas berkata padanya, untuk berjuang sebaik mungkin saat bertarung menghadapi Mahoraga. Selanjutnya Mahoraga langsung menghempaskan Megumi, dan perlahan menghampiri Shigemo yang saat itu tak berdaya, ketika Mahoraga melayangkan serangan pertamanya. Di saat yang sama di tempat lain, Sukuna yang menguasai tubuh Itadori, merasakan kehadiran Mahoraga, kemudian berpamit kepada Uraume untuk menuju ke tempat Shigemo berada, dan menyelamatkannya, tepat sebelum terkena serangan dari Mahoraga, sehingga untuk kesekian kalinya, Shigemo berhasil lolos dari maut. Namun, keberuntungan Shigemo sebenarnya tidak lepas dari teknik kutukan miliknya, yang dia sendiri tidak menyadari, di mana teknik kutukan yang dia miliki adalah menghapus keajaiban kecil sehari-hari dari ingatan seseorang, kemudian mengumpulkannya, dan mengubahnya menjadi pola dekoratif yang muncul di sekitar matanya, lalu dilepaskan pada saat-saat kritis. Setelah menyelamatkan Shigemo, Sukuna yang berniat untuk memanfaatkan Megumi di masa depan. Selanjutnya saat melihat Megumi yang tidak bergerak karena dalam keadaan mati suri, lalu bergerak cepat menolongnya dengan menggunakan teknik kutukan pembalik miliknya, seperti yang pernah dia gunakan terhadap Itadori. Selanjutnya demi mencegah Mahoraga membunuh Megumi, yang secara teknis, Sukuna sebagai orang yang berada di luar ritual, kemudian bersiap untuk menghadapi dan mengalahkan Mahoraga demi untuk membatalkan ritual pemanggilan Mahoraga, yang telah dilakukan oleh Megumi sebelumnya. Gebrakan pertama diawali serangan dari Mahoraga yang menyebabkan daerah sekitar mereka hancur, kemudian disambut dengan satu tangan oleh Sang Raja Kutukan Sukuna, yang langsung memberikan balasan bersamaan dengan serangan kedua dari Mahoraga, sehingga menyebabkan keduanya terpental berlawanan. Shigemo yang menyaksikan hal tersebut, hanya bisa dibuat melongo, terlebih saat Sang Raja Kutukan Sukuna, keluar dari dalam gedung dengan langkah jumawa, sembari menenteng sekantung popcorn dan segelas minuman. Sukuna sendiri yang sadar bahwa Mahoraga menggunakan pedang khusus yang diselimuti energi positif yang serupa dengan teknik kutukan pembalik, dan dapat digunakan untuk membasmi roh kutukan seperti dirinya. Namun justru saat itu Sukuna sendiri tidak menjadi khawatir, karena saat itu dia bertarung dengan menggunakan tubuh Itadori. Kemudian Sukuna kembali melancarkan serangan yang kembali dibalas oleh Mahoraga, sehingga pertarungan mereka kembali berlanjut dengan sangat seru, hingga menimbulkan kehancuran pada seluruh gedung yang berada di sekitar mereka.
Meski telah berkali-kali melukai tubuh Mahoraga, namun Sukuna yang merasakan sensasi aneh saat mengenainya, menjadi curiga dengan yang terjadi pada Mahoraga, di mana selain dapat memulihkan dirinya, Mahoraga juga dapat menyerang balik Sukuna menggunakan energi kutukan yang lebih besar, serta dapat melihat energi kutukan dari setiap serangan Sang Raja Kutukan. Hal itu menyebabkan Sukuna menambah kekuatan, serta intensitas serangannya, sehingga efek kerusakan yang ditimbulkan juga menjadi lebih besar, di mana bukan hanya gedung yang menjadi hancur, tetapi juga manusia yang banyak berlindung di dalamnya, turut menjadi korban. Puncak dari brutalnya serangan Sukuna terjadi, ketika akhirnya Sukuna menemukan jawaban di mana Mahoraga selalu bisa pulih dan membaca gerakannya, terjadi tepat setelah ia menggerakkan roda yang berada di punggungnya, yang bagi Sukuna, Mahoraga serupa dengan Yamata no Orochi yang menggunakan mantra Furu dan roda sihir, di mana keduanya mewakili perputaran dan harmoni yang sempurna. Setelah Sukuna yang mengetahui bahwa kekuatan terbesar Mahoraga adalah mampu beradaptasi pada semua fenomena, terlihat sangat gembira, bahkan mengucapkan terima kasih kepada Megumi yang telah memperlihatkan Mahoraga sebagai Shikigami-nya. Selanjutnya tanpa basa-basi, Sukuna mengeluarkan domain expansion-nya, yaitu kuil kedengkian. Karena Sukuna menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan Mahoraga adalah dengan memakai jurus yang belum pernah dilihat, dan membunuhnya sebelum dia beradaptasi, di mana domain miliknya tak membatasi ruang dengan penghalang, dan sebelum kuil kedengkian hilang, dia akan melancarkan serangan tanpa batas hingga mencapai radius 200 meter, namun agar efeknya tidak mempengaruhi Megumi, maka Sukuna memperkecilnya hingga 140 meter. 100 meterに及ぶ。Setelah menggunakan domain miliknya, yang menghancur leburkan sebagian kota, Sukuna akhirnya berhasil mengalahkan Mahoraga dalam pertarungan yang epik, bahkan Shigemo hanya mampu melongo, saat Sukuna yang melewatinya, menyuruh untuk pergi. Namun sayangnya keberuntungan Shigemo saat itu telah habis, ketika dirinya yang melangkah pergi, harus terkena tebasan dari Sukuna, sementara Sukuna sendiri, setelah mengantarkan Megumi kepada Soko Leiri dan Masami Chiyaga, yang saat itu tidak menyadari kehadirannya, kemudian dengan santai melangkah dan perlahan mengembalikan tubuhnya kepada Itadori, seraya berkata, agar Itadori memperhatikan seluruh korban akibat perbuatannya. Hal tersebut tentu saja membuat Itadori yang telah menguasai tubuhnya kembali, menjadi sangat terpukul dan bersalah, karena menganggap bahwa semua kehancuran yang ada di hadapannya, beserta korban yang tewas di tangan Sukuna selama mengambil alih tubuhnya, terjadi karena dirinya, sehingga dia merasa bahwa dirinya lah yang sepantasnya untuk mati. Kemudian episode ini pun berakhir, dengan diperlihatkan kondisi mental Itadori yang sangat terpuruk, akibat kebrutalan yang dilakukan oleh Sukuna dengan menggunakan tubuhnya.